Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat yang kita minta ataupun nikmat yang tidak kita minta. Nikmat lahiriah ataupun nikmat batiniyah. Nikmat sehat badan, nikmat iman dan Islam, juga nikmat panjang umur. Semua Allah berikan kepada kita sebagai tanda bahwa Allah cinta dan sayang kepada kita sebagai makhluknya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua berharap syafaatnya nanti pada yaumil kiamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan 8 tanda untuk anak cucu Adam. Allah jadikan 8 ciri bagi manusia. Yang 4 Allah berikan kepada ahli surga, dan yang 4 lagi Allah berikan kepada ahli neraka. Baginda Rasulullah mengatakan, Innallaha ta'ala ja'ala bani Adama ala samani khisalin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan 8 tanda bagi anak cucu Adam. Allah jadikan 8 ciri untuk manusia. Minha arba'un li ahlil jannah. Tanda yang 4 Allah berikan kepada ahli surga. Wa arba'un minha li ahlin nar. Kemudian 4 tanda yang lain Allah berikan kepada ahli neraka. Jadi calon penghuni surga, calon penghuni neraka ketika masih hidup di dunia ini sudah Allah berikan tanda, Allah berikan ciri
siapa yang akan masuk ke dalam surga dan siapa di antara mereka yang akan masuk ke dalam api neraka. Apa 4 tanda yang Allah berikan kepada ahli surga? Yang pertama, wajhun malihun, wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria, wajah yang menyenangkan apabila dipandang oleh mata. Kemudian tanda yang kedua yang Allah berikan kepada calon penghuni surga, walisanun fasihun, lidah yang fasih, lidah yang mau untuk diajak membaca Al-Quran, lidah yang selalu berkata hal yang baik, lidah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda yang ketiga yang Allah berikan kepada calon penghuni surga, wa qalbun taqiyun, hati yang bertakwa, hati yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang selalu ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat takwa itu sendiri adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda yang keempat yang Allah berikan kepada ahli surga, wa yadun sakhiyun, tangan yang dermawan, tangan yang rajin bersedekah, tangan yang rajin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah 4 tanda yang Allah berikan kepada ahli surga. Yang pertama, wajah yang berseri. Yang kedua, lidah yang fasih. Yang ketiga, hati yang bertakwa. Dan yang keempat, tangan yang dermawan, yang selalu memberi. Kemudian 4 tanda yang Allah berikan kepada ahli neraka. Yang pertama adalah wajhun abisun, wajah yang selalu masam, wajah yang mahal untuk tersenyum, wajah yang tidak menyenangkan apabila dipandang. Yang kedua, walisanun fahisun, lidah yang selalu berkata buruk, lidah yang tidak mengatakan hal yang baik, lidah yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lidah yang tidak pernah bertasbih. Kalau diajak untuk beribadah sulit, tetapi kalau untuk hal yang tidak ada manfaatnya, jadilah dia manusia yang paling rajin berbicara. Tetapi ketika diajak berzikir, dia merasa berat, sulit untuk mengucapkan kalimatut thayyibah, untuk mengucapkan kata-kata yang berpahala, kata-kata yang bisa dibilang dengan ibadah. Yang ketiga, tanda yang Allah berikan kepada calon penghuni neraka,
wa qalbun sadidun, yaitu hati yang keras, hati yang tidak menerima nasihat, hati yang tidak menerima kebenaran, hati yang selalu ingin menang sendiri, hati yang tidak pernah lunak, tidak mau menerima kebaikan. Itu adalah tanda hati penghuni calon neraka. Kemudian tanda yang keempat yang Allah berikan kepada ahli neraka, wa yadun bakhilun, tangan yang bakhil, yang tidak mau memberi, tidak mau bersedekah, tidak mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 tanda Allah berikan kepada ahli surga, dan 4 tanda yang lain Allah berikan kepada ahli neraka. Diceritakan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, nanti pada hari kiamat akan didatangkan 4 golongan manusia. Mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Mereka masuk ke dalam surga tanpa diperhitungkan. Kemudian mereka masuk ke dalam surga tanpa mengalami siksa terlebih dahulu. Siapa golongan 4 manusia tersebut? Yang pertama adalah mereka kelompok orang-orang alim, yaitu para ulama, para kiai, para guru, para asatid, alladzi amila bi ilmihi, orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya. Mereka ikhlas dalam beramal, mereka ikhlas mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Setelah memiliki ilmu, harus ilmu yang ada kita amalkan. Karena orang yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah memiliki ilmu, kita diharuskan mengamalkan. Setelah mengamalkan, kita pun harus ikhlas mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada nanti kelompok yang kedua. Siapakah mereka yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab, masuk ke dalam surga tanpa diadab? Mereka adalah al-haju alladzi hajja bi ghairi amalil fasad. Mereka adalah orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji, kemudian dalam melaksanakan ibadah haji tersebut tidak ada perbuatan yang merusak ibadah hajinya. Mereka adalah haji-haji yang mabrur, haji yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melaksanakan ibadah haji dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka melaksanakan ibadah haji bukan karena ingin dipuji oleh sesama manusia, bukan karena ingin dipanggil sebagai haji, tapi menunaikan rukun Islam yang kelima,
yaitu melaksanakan haji ke Baitullah dengan tujuan menunaikan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, siapakah golongan manusia yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab? Mereka adalah asyahid alladzi qutila fil ma'rikah, orang yang mati dalam medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Mereka orang yang mati syahid ketika berperang membela agama Allah, mati dalam medan pertempuran, maka jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelompok yang keempat yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab, tanpa ditanya terlebih dahulu dan tanpa disiksa. Mereka adalah as-sakhiyu, orang-orang yang dermawan. Alladzi iktasaba malan halalan, mereka yang mencari harta dengan jalan yang halal. Wa anfaqahu fisabilillah, kemudian dia infakkan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadilah perdebatan di antara empat kelompok manusia tersebut. Yang pertama kelompok orang alim, yang kedua orang yang melaksanakan ibadah haji, dan yang ketiga orang yang mati syahid. Keempat mereka orang-orang yang dermawan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihi salam dengan tujuan liyahkuma bainahum, supaya malaikat Jibril mengadili di antara empat kelompok manusia tersebut. Siapa yang pertama yang ditanya oleh malaikat Jibril? Pertama adalah orang yang mati syahid. Malaikat Jibril mengatakan, ma amilta fid dunya wa anta turidu dukhulal jannata awalan. Wahai fulan, kenapa kau ingin masuk ke dalam surga lebih dulu? Amal apa yang kau lakukan ketika hidup di dunia? Dijawab oleh orang yang mati syahid tadi. Mereka mengatakan, kami mati berperang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutiltu fil ma'rikah, aku terbunuh dalam medan pertempuran ridhollahi ta'ala, karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mati syahid jaminannya adalah surga. Kemudian malaikat Jibril berkata, miman sami'ta sawabas syahid, dari mana kau mendengar tentang pahala orang yang mati syahid? Dari mana kamu tahu kalau orang yang mati syahid jaminannya adalah surga? Orang yang syahid tadi menjawab, minal ulama, saya tahu semua itu dari ulama, dari para kiai, para asatid, para guru yang menerangkan bahwa orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mati berjihad membela agama Allah, orang yang mati dalam medan pertempuran untuk tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala,
jaminannya adalah surga. Malaikat Jibril berkata, ihfadil adab, la tuqaddim ala muallimika. Syahid, jaga adabmu, jaga akhlakmu, jaga tata keramamu. Jangan kau mendahului guru-gurumu, jangan kau mendahului para ulama, karena kau mengetahui pahala orang yang mati syahid adalah surga itu melalui para ulama. Orang yang mati syahid ditahan dulu oleh malaikat Jibril, tidak dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga sebelum orang alim masuk ke dalam surga. Kemudian ditanya kelompok yang kedua, mereka adalah orang yang melaksanakan ibadah haji, yang tidak melaksanakan amal-amal dan perbuatan yang merusak ibadah hajinya. Kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, Jibril mengatakan, wahai haji, kenapa kau ingin masuk ke dalam surga lebih dulu? Amal apa yang kau lakukan ketika hidup di dunia? Kemudian haji tadi mengatakan, bukankah orang yang melaksanakan ibadah haji jaminannya adalah surga? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga. Ditanya oleh malaikat Jibril, mimman alimta, dari siapa kamu tahu? Mimman sami'ta, dari mana kau mendengar bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji kemudian dia akan masuk ke dalam surga? Orang yang melaksanakan ibadah haji bighairi amalil fasad, tanpa melaksanakan, tanpa mengerjakan sesuatu yang bisa merusak ibadah hajinya, jaminannya adalah surga. Haji ini menjawab, minal ulama. Jibril, saya tahu semua itu dari para ulama, dari para guru, para asatid. Kemudian malaikat Jibril berkata, ihfadil adab, jaga tata keramamu. Kau tahu semua itu dari para guru, kau tahu semua itu dari para ulama. Maka ketika ulama belum masuk ke dalam surga, para guru, para asatid belum masuk ke dalam surga, kau tidak boleh masuk ke dalam surga. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada kelompok orang yang dermawan. Jibril berkata, ma amilta fid dunya wa anta turidu dukhulal jannah awalan. Wahai fulan, amal apa yang kau lakukan ketika hidup di dunia sehingga kau ingin masuk ke dalam surga lebih dulu? Orang yang dermawan ini menjawab pertanyaan malaikat Jibril, wahai Jibril, bukankah orang yang mencari harta dengan jalan yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia infakkan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan masuk ke dalam surga. Jibril berkata lagi, mimman sami'ta, wahai fulan, dari mana kau mendengar semua itu?
Dari mana kau mengetahui semua itu? Dijawab, minal ulama, dari para ulama. Aku tahu semua itu dari para ulama, para guru, para kiai, para asatid yang menyampaikan. Kemudian malaikat Jibril berkata, ihfadil adab, jaga tata keramamu, jaga akhlakmu, la tuqaddim ala muallimika, jangan kau mendahului gurumu. Tersisalah satu kelompok yang belum ditanya oleh malaikat Jibril. Mereka adalah kelompok orang-orang yang alim. Kemudian orang alim ini berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ilahi ma hasaltul ilma illa bisakhawatis sakhi. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku tidak bisa menghasilkan ilmu, aku tidak bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan bantuan orang-orang yang dermawan, yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren, majlis taklim, madrasah, masjid dan seluruh sarana ibadah. Dengan sebab kebaikan mereka lah aku bisa mengamalkan ilmu. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, sodaqal alim, benar apa yang dikatakan oleh orang alim ini. Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan sebagai penjaga surga. Apa yang dikatakan oleh Allah? Ya Ridwan, iftah abwabal jannah hatta yadkhulas sakhiyu al jannata. Wahai Ridwan, bukalah olehmu pintu surga sehingga orang yang dermawan ini masuk ke dalam surga. Wahaulai ba'dah, kemudian kelompok yang lain boleh masuk ke dalam surga setelah orang yang dermawan masuk ke dalam surga lebih dulu. Bisa kita pahami dari kisah ini bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia masuk ke dalam surga lebih dulu. Karena dunia ini, hidup di dunia kita semua memerlukan bantuan satu sama lain. Dunia akan berdiri tegak dengan sebab 4 perkara. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a, berdiri tegaknya dunia ini dengan sebab 4 perkara. Yang pertama, bi ilmil ulama, dengan ilmu para ulama. Ulama yang menerangkan hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para rasul, para nabi, disambung dengan tabi'in, para sahabat, dan sampailah kepada para ulama yang menerangkan kepada kita tentang hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang untuk kita kerjakan, semua kita bisa tahu, bisa kita dengar melalui para ulama, orang-orang alim yang diberikan keutamaan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dunia ini akan berdiri tegak dengan sebab bi'adlil umara, dengan adilnya pemerintah. Para pejabat, orang-orang yang mempunyai kekuasaan, mereka bersikap adil, bersikap bijak, tidak mengutamakan golongan, tidak mengutamakan kelompok, tetapi sebagai pejabat, sebagai pemerintah bertindak adil sebagaimana mestinya. Kemudian dunia ini akan berdiri tegak di sakhawatil agniya, dengan dermawannya orang-orang kaya,
Orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bakhil, mereka tidak menjadi orang yang pelit dengan harta yang dia miliki, tetapi dia akan mudah membantu dan menolong terhadap sesama yang membutuhkan. Dia berjuang, dia gunakan hartanya untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dunia ini akan berdiri tegak bidakwatil fuqara, dengan doa orang-orang yang fakir, dengan orang-orang yang lemah. Doa mereka lah yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka akan hancurlah orang-orang yang bodoh. Orang yang kaya tidak mau menginfakkan hartanya, maka hancurlah orang-orang fakir, orang-orang yang lemah. Dan seandainya orang-orang yang fakir tidak mendoakan, maka hancurlah orang-orang yang kaya. Dan seandainya pemerintah tidak bersikap adil, maka akan saling bunuhlah manusia antara satu sama lain. Hukum rimba yang terjadi laksana serigala yang memakan seekor kambing. Mereka akan saling bunuh, mereka akan saling bunuh tanpa ada rasa pri kemanusiaan, karena tidak berdirinya hukum yang tegak, tidak berdirinya hukum keadilan. Jadi dunia ini akan berdiri tegak apabila ulama mengamalkan ilmunya. Yang kedua, apabila pemerintah bersikap adil. Dan yang ketiga, apabila orang-orang kaya tidak bakhil, orang-orang kaya menjadi orang yang dermawan. Dan yang keempat, orang-orang fakir mendoakan terhadap orang-orang yang kaya. Apa arti dari semua ini? Manusia tidak bisa hidup sendiri, akan tetapi kita hidup saling membutuhkan. Kita butuh bantuan orang lain. Yang kaya butuh bantuan yang miskin, yang miskin butuh bantuan yang kaya, orang-orang bodoh butuh bantuan para alim ulama, dan para ulama membutuhkan orang-orang yang bodoh. Tidak bisa kita hidup sendiri, tidak bisa kita berjalan sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Maka oleh karena itu, ilmu agama teramat penting bagi kehidupan kita. Bukan hanya untuk kita, tetapi generasi-generasi kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal yakhshal ladina amanu law taraku min khalqihim dzurriatan di'afa. Hendaklah kita khawatir, kita merasa takut seandainya meninggalkan generasi-generasi yang lemah di belakang kita nanti, lemah dalam ilmu agama, lemah dalam ilmu pengetahuan, dan terlebih lagi lemah dalam akidah, lemah dalam keyakinan. Karena dalam suatu riwayat dikisahkan, ketika sahabat berkata kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini berkata, wahai Rasulullah, ada di suatu daerah, suatu perkampungan di mana penduduknya mayoritas muslim, mereka beriman, akan tetapi kehidupan mereka lemah, mereka miskin, mereka tidak memiliki apa-apa. Apa jawab baginda Rasulullah? Aku tidak khawatir umatku miskin harta,
Akan tetapi aku khawatir jika umatku miskin akidah, miskin keyakinan, miskin keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus khawatir meninggalkan generasi-generasi di belakang kita nanti dalam keadaan lemah. Siapa yang dimaksud lemah? Bukan mereka yang tidak bisa berkelahi, bukan mereka yang tidak bisa tawuran, bukan mereka yang badannya tidak bertato, bukan mereka yang tidak pernah meminum minuman keras, khamr yang memabukkan. Tetapi yang dimaksud dengan generasi yang lemah adalah mereka yang lemah ilmu agama, mereka yang lemah ilmu pengetahuan, terlebih lagi mereka yang lemah iman dan keyakinan. Sehingga Rasulullah mengatakan, aku tidak khawatir umatku miskin harta. Akan tetapi yang Rasulullah khawatirkan jika umatnya miskin akidah, miskin keyakinan, lemah dalam keyakinan, lemah dalam akidah, lemah dalam ilmu pengetahuan, lemah dalam ilmu agama. Karena setiap manusia akan menjadi rusak. Kulun nas halikun ilal alim. Setiap manusia rusak kecuali ada yang tidak rusak di antara mereka. Siapa di antara mereka yang tidak rusak? Mereka adalah orang-orang yang alim. Orang alim pun bisa menjadi rusak kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya bisa menjadi rusak kecuali mereka yang ikhlas. Maka insya Allah dengan adanya ilmu, segala amal yang kita lakukan ikhlas semata-mata karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 golongan manusia yang akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Yang pertama, mereka adalah orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kenapa kita harus mempelajari ilmu untuk beribadah? Kenapa kita harus belajar ilmu agama? Karena orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu agama, maka amalnya itu akan menjadi sia-sia. Ibnu Ruslan mengatakan dalam kitab Matan Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beribadah, orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu agama, maka ibadahnya ditolak oleh Allah. La tuqbalu, tidak diterima. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu dan tata cara ibadah tersebut. Kalau kita sholat harus paham, kita harus mengerti apa yang membuat sholat kita menjadi batal. Karena kalau kita tidak memiliki ilmu, kita tidak tahu bahwa kita telah batal dalam wudhu, kemudian kita sholat tanpa kita sadari, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pelaksanaan ibadah kita, utamakan supaya ibadah kita sah menurut aturan agama, bagaimana yang telah diterapkan oleh para ulama. Kita pelajari, kita belajar dari para guru. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
Orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu agama, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana orang yang telah memiliki ilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, dia sembunyikan ilmunya? Katimul ilmi mal'unun, orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan orang yang menyembunyikan ilmu, orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa oleh Allah sebelum para penyembah berhala disiksa. Mereka akan disiksa terlebih dahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Kelompok yang kedua tadi, mereka yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang mati syahid, yang terbunuh dalam medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Darah mereka akan menjadi saksi, tetesan-tetesan darah mereka nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mereka adalah orang yang berani mengorbankan nyawa demi membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang melaksanakan ibadah haji tanpa melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak ibadah hajinya, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, haji yang mabrur jaminannya adalah surga. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Umrah yang satu menjadi penutup dosa terhadap umrah yang lain. Kemudian haji yang mabrur jaminannya tiada lain kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang dermawan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan manusia, orang yang dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang-orang yang dermawan itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dekat dengan sesama manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari api neraka. Maka pantaslah jika empat golongan ini berlomba ingin masuk ke dalam surga lebih dulu. Allah perintahkan fastabiqul khairat, berlombalah dalam hal kebaikan, berlombalah dalam berbuat kebaikan. Kenapa? Karena ketika kita bisa melaksanakan kebaikan, hati kita pun akan menjadi tenang. Contoh, ketika kita mendengar tetangga kita setiap malam tidak pernah meninggalkan sholat tahajud 2 rakaat, kemudian kita laksanakan setiap malam sholat tahajud 4 rakaat, mampukah kita melaksanakan? Insya Allah mampu, apabila ada niat, apabila ada kesungguhan dalam hati kita bahwa kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita pun menjadi tenang, yang kita lakukan pun menjadi ringan dengan sebab niat yang ada dalam hati kita. Tetapi apabila kita berlomba dalam hal duniawi, contoh kita dengar ada tetangga kita beli motor baru, panas hati kita pengen beli motor yang baru yang lebih bagus, tetapi duit kagak punya.
motor kagak kebeli, pikiran pusing, hati gelisah, hati menjadi resah. Ini bedanya berlomba dalam hal ibadah dan berlomba dalam hal duniawi. Maka untuk mencapai ketenangan dalam hidup, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah ilmu agama, perbanyaklah ilmu pengetahuan, supaya hidup kita penuh dengan ketenangan. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan zikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan memperbanyak ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ibadah yang kita lakukan akan menjadi khusyuk apabila didasari dengan ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan, jadilah kamu orang yang alim, yang mengamalkan ilmu apabila kita memiliki ilmu. Rasul mengatakan, kun aliman au muta'aliman au sami'an. Jadilah kau orang yang mengamalkan ilmu, jadilah kau orang yang alim. Bagaimana kalau umpama kita tidak memiliki ilmu, maka jadilah orang yang kedua. Siapa orang yang kedua? Yaitu muta'alim, orang yang belajar ilmu. Kita belajar dari para guru, para kiai, para ulama, supaya ibadah kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana ketika kita tidak bisa belajar karena disibukkan dengan berbagai masalah, dibebani dengan permasalahan keluarga, permasalahan yang lain, sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk belajar. Maka jadilah orang yang ketiga, yaitu orang yang mendengarkan, orang yang menerima nasihat, orang yang menerima pelajaran yang disampaikan oleh para guru. Atau jadi yang keempat, yang keempat adalah orang yang cinta terhadap ilmu, orang yang cinta terhadap orang-orang alim, orang yang cinta terhadap orang-orang yang belajar ilmu agama. Jangan menjadi orang yang kelima, maka kita akan menjadi hancur, akan menjadi rusak. Na'udzubillahi min dalik. Siapa orang yang kelima tersebut? Dia bukan orang alim, dia tidak mau belajar, dia tidak mau mendengarkan, dia tidak cinta kepada orang-orang alim. Karena salah satu daripada bagian yang menyejukkan hati kita adalah berkumpul dengan orang-orang alim, dengan ahli ilmu, dengan para ulama. Banyak orang yang menjadi rusak dengan sebab dia salah bergaul, dengan sebab rusaknya pergaulan, sembarangan dalam mencari teman. Kam min solihin yafsudu bifasadin akhara. Berapa banyak orang yang awalnya soleh, dia rajin beribadah, tetapi dia bisa menjadi rusak, dia menjadi hancur dengan sebab salah bergaul. Maka kita sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anak kita, mendidik generasi kita, mendidik keturunan kita belajar ilmu agama, supaya mereka tidak mudah terbawa oleh arus pergaulan yang merusak, pergaulan yang begitu bebas, yang akhirnya menjerumuskan mereka dalam kesalahan. Bersihkan hati kita,
kita niatkan segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit hati, iri, hasud, dan penyakit-penyakit yang lain yang ditimbulkan karena hati yang tidak baik. Karena manusia akan menjadi baik apabila hatinya baik. Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhatil jasad kulluh wa idza fasadat fasadatil jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Idza saluhat saluhatil jasad kulluh wa idza fasadat fasadatil jasad kulluh. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Wa idza fasadat fasadatil jasad kulluh. Apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatannya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Apabila hati kita terjaga, hati kita baik, maka seluruh amal perbuatan kita akan menjadi baik. Sebaliknya, jika hati kita rusak, maka seluruh amal perbuatan kita pun akan menjadi rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan kita mengira bahwa penyakit hati bukanlah merupakan musibah terbesar. Jangan kita mengira bahwa penyakit hati adalah merupakan hal yang biasa dan wajar. Tetapi yang harus kita pahami, penyakit hati akan mempunyai dampak yang lebih besar daripada penyakit jasmani. Penyakit ruhani dampaknya lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Kalaulah tubuh kita yang terkena penyakit, paling-paling kita masuk ke rumah sakit. Tapi kalau hati kita yang sudah kena penyakit diinggapi dengan rasa iri, dengki, hasud, dan berbagai macam penyakit lainnya, bukan hanya menyebabkan pemiliknya masuk ke dalam rumah sakit, akan tetapi bisa menyebabkan pemiliknya masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hati inilah yang menjadi pokok, yang menjadi panglima dalam tubuh kita, yang memimpin seluruh anggota tubuh kita. Hati kita inilah yang Allah berikan. Hati inilah yang harus kita jaga agar seluruh amal kita menjadi baik. Perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah zikir, karena dengan zikir akan membuat kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annal abda la yasilu ila hadratillah illa bidzikri. Seorang hamba tidak akan sampai pada hadratillah kecuali dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan iman kita dengan memperbanyak la ilaha illallah, karena Rasulullah mengatakan, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Kemudian sahabat berkata, dengan apa ya Rasulullah kami memperbaharui iman kami? Dijawab oleh Rasulullah, biqauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah.
La ilaha illallah adalah kalimat yang bisa menyelamatkan pemiliknya dari siksa api neraka. La ilaha illallah yang akan menyelamatkan orang yang membacanya, yang orang banyak berzikir kepada Allah agar masuk ke dalam surga. Maka oleh karena itu, biasakanlah hidup kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Ana jalisu man dzakarani," aku selalu bersama dengan orang yang berzikir kepadaku. Aku akan selalu bersama dengan orang-orang yang selalu mengingatku. Maka dengan zikir kepada Allah, bukan hanya hati kita menjadi tenang, Allah akan selalu bersama kita. Dan dengan Allah bersama kita, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita. Allah akan mengabulkan segala hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu kunci untuk diijabahnya doa kita, agar dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah dengan memperbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun hatta yusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada antara doa dan langit kecuali ada hijab yang bisa menghalangi terijabahnya doa kita, sehingga kita baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bagaimana cara kita membaca sholawat? Bacalah sholawat yang mudah, yang kita hafal. Silakan dengan berbagai macam cara, seperti yang biasa kita laksanakan. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban. Atau kita baca dengan nada biasa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyaklah baca sholawat kepada baginda Nabi. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat, orang yang baca sholawat kepada baginda Nabi akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada dalam suatu riwayat dikisahkan, seorang yang zuhud nanti pada yaumil kiamah bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah memalingkan wajahnya. Rasulullah tidak menatap kepada orang yang zuhud tadi, yang tidak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang zuhud tadi berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau benci terhadapku?" Rasul menjawab, "Tidak." "Apakah kau kenal kepadaku, wahai Rasul?" Rasulullah pun menjawab, "Tidak." Kemudian orang zuhud tadi berkata, "Ana fulan az-zahid." "Rasul, saya adalah si fulan yang zuhud ketika hidup di dunia." Bukankah ulama menerangkan bahwa setiap nabi mengenal umatnya lebih daripada kedua orang tua mengenal anaknya?
Rasulullah menjawab, sadaqal ulama. Benar apa yang dikatakan oleh ulama, bahwa setiap nabi mengenal terhadap umatnya lebih daripada orang tua mengenal anaknya. Tetapi yang dimaksud dengan umat baginda Nabi adalah alladzi yusalli alayya, mereka yang selalu baca sholawat kepadaku. Sedangkan orang yang tidak bersolawat kepada baginda Nabi, Nabi tidak mengakui sebagai umatnya. Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku sebagai umat adalah merupakan hal yang mudah, merupakan hal yang gampang. Akan tetapi, apakah baginda Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya jikalau kita tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kuatkan akidah, keyakinan kita, tanamkan dalam hati kita bahwa tidak ada yang berkuasa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah sang Khalik yang menciptakan kita, dan kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan supaya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah itu bukanlah hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar zakat, puasa, haji, akan tetapi yang namanya ibadah termasuk berbuat baik terhadap sesama manusia, menjaga hubungan yang baik dengan Allah, menjaga hubungan yang baik terhadap sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas, keduanya harus seimbang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pernah berwahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah katakan, wahai Musa, pernahkah engkau berbuat suatu amal yang membuat aku menjadi senang, yang membuat aku menjadi ridho? Kemudian Nabi Musa berkata, ilahi sholaitu laka wa sumtu laka wa tasaddaqtu laka wa zakartu laka. Ya Allah Tuhanku, bukankah aku sholat untukmu, bukankah aku sedekah untukmu, bukankah aku berpuasa untukmu, dan bukankah aku berzikir untukmu? Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa, inna sholata laka burhanun. Musa, sholatmu adalah merupakan suatu petunjuk, suatu bukti kebenaran bahwa engkau beragama. Puasamu adalah merupakan benteng bagimu. Zikirmu adalah merupakan cahaya bagimu. Fa'ayu amalin amil tali, maka amal apa yang kau lakukan semata-mata karena aku? Kemudian Nabi Musa pun berkata, ilahi dulluni alaya amalun huwalaka. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku amal apa yang semata-mata karena engkau, amal apa yang dapat membuat engkau menjadi ridho ya Allah, amal apa yang membuat engkau menjadi senang kepadaku. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa berbuat baik terhadap sesama manusia, tolong menolong, itulah yang sangat diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata, nanti pada hari kiamat Allah berseru, Allah mengatakan, ainal mutahabbuna fi, siapa orang yang saling cinta karena aku? Al yauma adiluhum bidili yauma la dila illa dilli.
pada hari ini aku berikan pertolongan pada saat tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolonganku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak nanti kita di yaumil kiamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.